Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunil Fidastuti dari Prodi Pendidikan Biologi B dengan NIM 13046222027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman tentang integrasi nasional. Topik yang akan dibahas ada pengertian integrasi nasional, faktor penentu integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, dan yang terakhir ada kasus tentang integrasi nasional. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun kata nasional berarti bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam satu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Selanjutnya ada pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Menurut Howard Wiggins, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Sedangkan menurut Miron Weiner, integrasi nasional merupakan proses penyatuan kelompok-kelompok dengan latar sosial dan budaya berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah dan membentuk satu identitas nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penentu integrasi nasional. Faktor penentu integrasi nasional terdiri dari ancaman dari luar, kekuatan lembaga politik, gaya politik kepemimpinan, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Pertama, kita akan membahas tentang ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Nah, yang kedua ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga ada kekuatan lembaga politik. Misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat ada ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Yang kelima ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya integrasi nasional. Seberapa penting sih integrasi nasional bagi suatu bangsa? Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam perbedaan seperti perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan budaya jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyimpan konflik. Ketika masyarakat suatu negara yang memiliki perbedaan dan menimbulkan konflik atau pertentangan, maka akan sulit untuk mewujudkan kemajuan, sehingga dibutuhkan integrasi nasional untuk menyatukan segala perbedaan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Maka dari itu, masyarakat yang berintegrasi nasional dengan baik menjadi harapan bagi setiap negara. Yang terakhir ada kasus mengenai integrasi nasional. Di sini saya mengambil contoh kasus konflik Sampang. Konflik Sampang terjadi antara Muslim Sunni dan Syiah yang terjadi di Sampang pada Agustus 2012 ditandai sebagai konflik identitas kelompok. Keberadaan komunitas Muslim Syiah sebagai minoritas di antara mayoritas Sunni di Madura telah lama menjadi konflik interreligius tersembunyi di pulau ini. Perbedaan pandangan, persepsi, dan sikap kelompok Sunni dan Syiah menjadi isu kunci keduanya untuk memperjuangkan kepentingan identitas agama dan keyakinan atas Islam yang benar versi masing-masing. Akibatnya, dampak terhadap kehidupan komunitas interreligius menjadi macet dan lumpuh di antara kedua kelompok tersebut. Nah, bagaimana kronologi dari konflik Sampang? Konflik yang meletus pada 26 Agustus 2012, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, diawali dengan penyerbuan warga Syiah di Sampang oleh kurang lebih 200 orang warga yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 15 rumah hangus terbakar.
Penyerangan itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, kompleks pesantren Islam Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam itu pernah diserbu pada 2004, 2006, dan Desember 2011. Bahkan para aktor dari konflik tersebut telah dikenakan sanksi hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada 29 Desember 2011. Dari peristiwa tersebut, polisi menetapkan Tajul Muluk sebagai tersangka atas laporan Rois al-Hukuma pada 6 Maret 2012. Polisi menjerat Tajul Muluk dengan pasal penistaan dan penodaan agama. Ia divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Bukan hanya Tajul, terdakwa tunggal pembakaran kompleks pesantren Syiah Muskirah juga divonis 3 bulan 10 hari pada 10 April 2012. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari terjadinya konflik di Sampang tidaklah sesederhana itu. Salah satu faktor pencetus terbesar adalah kebencian yang disebarkan dengan mengatakan Syiah sebagai kelompok sesat. Lalu bagaimana penyelesaian dari konflik Sampang ini? Penyelesaian konflik Sampang yang paling potensial adalah Rampang Naung Baringin Korong, yaitu persaudaraan antar orang Madura. Walaupun lebih banyak digunakan dalam konteks orang Madura di perantauan, tetapi nilai ini sebenarnya dapat menjadi penyatu bagi seluruh orang Madura. Ketika nilai keislaman tidak dapat dijadikan penyatu, bahkan menjadi pembeda antara Sunni dan Syiah, maka persamaan dan perasaan sebagai sesama orang Madura menjadi potensi yang paling mungkin untuk menjadi titik persamaan atau shared identity bagi pihak-pihak yang berkonflik. Nah, konflik Sampang adalah salah satu contoh konflik agama yang terjadi jika masyarakat tidak menerapkan konsep integrasi nasional. Dapat kita pelajari dari kasus tersebut bahwa dalam agama yang sama memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Namun, jika masyarakat menerapkan konsep integrasi nasional, maka berbagai lapisan masyarakat bisa hidup secara berdampingan tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada. Ketika masyarakat sudah bisa hidup secara berdampingan tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, pada saat itu pula konflik bisa diminimalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.